Oke, selamat pagi semuanya. Eh, Kalau kita lihat udah ada perwakilan dari tiap-tiap tim ya yang datang. Jadi kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada TM kita pada pagi hari ini tentang web dev. Jadi teman-teman dimohon untuk menyaksikan atau mengikuti ini sampai akhir ya, biar nggak ada miskom pas di pas mulai lombanya. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Ervan Kurniawan. Saya akan memandu technical meeting pada pagi hari ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja langsung ke perkenalan panitia sama penjelasan apa itu ITES ya dari pihak panitia penyelenggara dari teknologi. Oke, boleh untuk Bang Leo bisa dijelaskan dari panitianya. Kemudian untuk penjelasan apa itu ITES, biar teman-teman yang lain ini bisa paham. Oke, terima kasih atas kesempatan Bang Irfan. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Leonardo Tegarsuan. Saya mahasiswa Teknik Informatika tahun angkatan 2020 di Universitas Maritim. Terima kasih atas partisipasinya semua di acara Engineering Fest 2023, di mana ini udah track record kita selama 3 tahun berturut-turut terus ada, dan untuk perlombaan cyber security. Maksudnya web development ini pertama kali kita adakan khususnya untuk pelajar, karena kita menimbang beberapa banyak hal termasuk talenta-talenta di bidang tech ya, di bidang teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Engineering Fest ini adalah suatu kegiatan yang dianulir oleh rekan-rekan mahasiswa di khususnya di Fakultas Teknik, dan ya panitia dari event ini sendiri merupakan mahasiswa aktif semua yang mau berpartisipasi untuk membuat suasana lingkungan akademis yang lebih hidup, khususnya di Kepulauan Riau. Jadi ya dengan kegiatan-kegiatan kecil, mudah-mudahan dapat memberikan impact ya, terhadap banyak orang, termasuk ke para pelajar, yang mana pelajar sekarang tuh keren-keren, walaupun dia bukan di bidang uh, development, kadang bukan di bidang development, tapi dia berkecimpung untuk mau belajar baik di web dev, mobile dan lain sebagainya. Saya cukup banyak melihat orang-orang seperti itu, khususnya masih di tingkat pelajar padahal, tapi udah jago banget, bisa ini bisa itu, bahkan tech-nya ngalahin kawan-kawan yang kuliah gitu. Sedikit summary bahwasanya di Engineering Fest ini lombanya nggak sedikit, ada banyak sekali, dibagi dalam beberapa bidang, di mana ada sport, lalu ada e-sport, lalu ada kesenian, dan ya masih banyak lagi. Bahkan di tiap bidang itu bisa punya 3 sampai 4 lomba. Termasuk di bidang yang kita handle sekarang, yaitu BTech ya, bidang teknologi. Kita punya web dev dan infografis ilmiah. Jadi menyokong dua aspek. Yang pertama dari sisi si pelajarnya dulu, yang punya kemampuan teknis untuk bisa berkecimpung dan berkompetisi di bidang yang sifatnya teknis ya, yang kompeten. Lalu untuk di ranah ilmiahnya itu ada di infografis, tapi kita buat untuk tingkat mahasiswa terlebih dahulu, dan kita sederhanakan mekanisme lombanya menjadi sebuah infografis. Jadi lomba infografis, jadi tidak yang seperti lomba karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, tapi infografis ini lebih mudah
maksudnya bukan lebih mudah sih, tapi lebih fleksibel untuk dilaksanakan. Dan setelah lagi kita juga sempat punya lomba di video editing pelajar yang mana mungkin belum dapat terlaksanakan dengan baik. Nah, Engineering Fest sendiri ini sebenarnya branding pertama dari rekan-rekan mahasiswa, yang mana sebelumnya itu namanya Dekan Cup, dan perlombaannya itu ada di tingkat mahasiswa. Nah, dari saya di Engineering Fest itu saja. Jadi rekan-rekan yang berpartisipasi, semoga tahun depan untuk selalu bisa ikut. Jadi perlombaan itu akan selalu diadakan kalau kawan-kawan pelajar itu udah dapat inilah feel-nya untuk tipe-tipe kompetisi yang seperti ini. Mungkin nanti bakal mekar, tidak hanya di web dev, mungkin nanti bisa di UX design, atau lomba gambar ya, gamtek, gambar teknik, atau bisa di CTF, Capture the Flag. Lalu masih banyak yang pengen dicobain, khususnya di bidang teknologi. Jadi tidak stuck di situ. Semua elemen yang ada di sekolahan, ya, khususnya sekolah-sekolah yang kejuruan, itu semua bisa dilombakan. Nah, dari saya cukup situ aja. Terima kasih saya ucapkan dari Mas Ervan. Saya kembalikan pada Mas Ervan. Oke, terima kasih Bang Leo ya. Bener kali ya teman-teman kata Bang Leo. Nah, nanti hasil hasil dari web yang kalian buat juga itu bisa bikin portofolio untuk kalian ke depannya. Apalagi pas kalian udah masuk di perkuliahan ya. Nah, itu sangat membantu sekali teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja untuk yang berikutnya kita akan bahas untuk teknis perlombaan. Nah, untuk teknis perlombaan ini akan dijelaskan oleh Bang Aidil nih. Nah, oke. Bang Aidil boleh jelasin untuk teknis dari web development ini sendiri biar teman-teman bisa pada paham dan nggak ada yang salah-salah lagi pas sudah lombanya. Teknisnya kayak perlombaannya gimana, kemudian teknologi-teknologi yang digunakan apa aja. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Aidil, teman-teman semua. Oke, Bang Aidil boleh langsung. Oke, apakah suara saya terdengar? Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih pada para peserta yang sudah turut serta dalam lomba Engineering Fest, khususnya di cabang lomba divisi bidang teknologi, cabang lomba web development. Kenapa dibilang selamat? Karena teman-teman di sini, menurut saya, sebagai seorang pelajar sudah selangkah lebih maju untuk eh, tetap fokus dalam menentukan karir kalian, mengawali karir kalian dengan mengikuti lomba-lomba seperti ini. Seperti tadi dibilang Bang Ervan, dengan adanya lomba-lomba ini, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, teman-teman sudah bisa membangun sebuah portofolio yang kelak akan digunakan di beberapa lingkungan pekerjaan dan juga bisa diawali dengan di perkuliahan nanti. Dan oke ya, tanpa basa-basi, saya langsung akan membahas tentang buku panduannya. Saya izin share screen ya. Baik, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bang. Sudah. Ya. Nah, oke teman-teman, dari pelajar-pelajar SMA, SMK ini, kami sudah membuat guidebooknya dan sudah mengirimkan guidebook ini, memposting guidebook ini sebelum hari technical meeting ini. Jadi saya harap teman-teman sudah membaca sedikit demi sedikit yang ada di guidebook ini. Jadi untuk technical meeting ini, saya akan memperjelas lagi apa-apa saja yang
perlu diperhatikan dalam cabang lomba web development ini? Nah, jadi untuk sekedar menegaskan bahwa Engineering Fest di bidang teknologi itu ada 2 cabang lomba ya teman-teman. Yang pertama ada infografis ilmiah dan web development yang diperuntukkan untuk pelajar. Nah, ini nih yang paling penting. Tema lomba yaitu transformasi digital dalam bidang maritim untuk keberlanjutan masa depan. Jadi ada beberapa makna penting dalam konteks maritim. Yang pertama, transformasi digital. Jadi merujuk pada perubahan fundamental dalam cara sektor maritim beroperasi, termasuk penggunaan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan otomatisasi. Yang kedua ada bidang maritim, menyoroti fokus tema pada industri maritim yang mencakup transportasi laut, logistik, lingkungan perairan, pariwisata, dan sektor terkait. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan masa depan, menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi digital dalam menjaga dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam jangka panjang. Jadi nanti teman-teman akan membuat sebuah website ya, aplikasi dalam bentuk aplikasi, website dinamis yang harus mencakup tema ini. Jadi nggak harus tema besarnya ya teman-teman. Ini tema besarnya transformasi digital dalam bidang maritim untuk keberlanjutan masa depan. Jadi teman-teman di sini ada 3 subbab tema. Yang pertama transformasi digital, bidang maritim, dan keberlanjutan masa depan. Jadi misalnya nih, si A ingin membuat sebuah website yang memfokuskan di tema keberlanjutan masa depan. Misalnya di Tanjung Pinang ini teknologinya masih kurang. Jadi dengan adanya website teman-teman bisa seperti memberikan inovasi-inovasi, ide-ide yang teman-teman tuangkan dalam bentuk website gitu. Kita lanjut. Nah, teman-teman ini ada deskripsi umum tentang web development. Nanti teman-teman bisa baca. Yang saya bisa ambil dari intisari ini adalah, jadi teman-teman semua ini berlomba, berkompetisi secara tim. Jadi saya harap teman-teman yang di seluruh tim kalian semua itu harus punya posisinya masing-masing. Jadi jangan kayak formalitas saja, cuman satu orang yang kerja gitu, tidak. Jadi di sini web development itu terdiri dari banyak sekali posisi-posisi ya. Yang pertama ada front end untuk mengembangkan bagian user interface-nya, kemudian ada bagian belakangnya itu back end, mengatur segala macam database, alur-alur website tersebut. Kemudian ada mungkin diperlukan UI UX designer ya yang saling terhubung dengan front end. Nah, itu penting banget. Jadi teman-teman, saya harap semua dapat bekerja sama untuk membangun sebuah project yang baik. Kemudian ada timeline web development. Jadi pendaftaran ini sebelumnya sudah dibuka tanggal 19 Oktober ya teman-teman. Dan diperpanjang beberapa kali sampai tanggal 12 November. Kemudian pengerjaan proyek itu sudah dilakukan, diberikan waktu dari tanggal 8 sampai tanggal 24 November. Nah, jadi ini kan sebelumnya technical meetingnya direncanakan tanggal 8. Tetapi karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ulang, jadi di tanggal 10 pengerjaan proyek dimulai sampai tanggal 24. Jadi setelah technical meeting ini teman-teman bisa langsung membuat proyeknya. Kemudian ada presentasi secara offline atau luring di tanggal 25 November, lokasi di Umrah Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman di Senggarang ya teman-teman, kampus di Senggarang. Jadi untuk
ruangannya, untuk di mana nanti tempatnya, nanti kami akan informasikan di grup WhatsApp. Kemudian yang paling penting itu ada pengumuman juara ya teman-teman. Di tanggal 26 November 2023 di Malam Penganugerahan. Untuk Malam Penganugerahan ini juga menjadi malam penutupan dari seluruh cabang lomba perlombaan Engineering Fest. Jadi nanti teman-teman, saya harap semua peserta web development dapat hadir turut serta dalam malam penganugerahan. Karena itu nanti megah banget, serius. Nanti untuk malam penganugerahan di ini Bang Leo ya, di gedung daerah ya. Eh, Insya Allah kalau dari rekan PT lagi pengen usahain di sana sih. Oke, baik-baik ya. Nanti untuk info selanjutnya bisa kami beritahukan ya nanti di mana. Nah, kemudian kita masuk ke ketentuan dan penilaian. Ketentuan umum. Jadi registrasi tim. Registrasi dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Pembayaran dapat ditransfer ke bla 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 bla. Hak tim setelah registrasi. Jadi peserta yang telah melakukan daftar akan mendapatkan beberapa hal berikut. Konsumsi acara pembukaan, konsumsi acara perlombaan, dan sertifikat keikutsertaan. Untuk pembukaan sebelumnya tidak ada ya teman-teman. Jadi nanti ada di konsumsi acara perlombaan dan acara penutupan gitu digantinya. Kemudian penganugerahan hadiah, juara 1, juara 2, dan juara 3 akan mendapatkan piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Jadi teman-teman, saya harap jangan melihat pialanya, jangan melihat uangnya, tapi incar sertifikatnya, incar juara 1-nya gitu. Karena apa? Karena kalau udah ada juara 1 ya portofolio makin bagus gitu. Jadi untuk menunjang ke hal kedepannya. Kemudian ada syarat dan ketentuan umum. Peserta merupakan siswa atau siswi atau pelajar aktif di jenjang SMA, SMK, atau lebih tepatnya tingkat SLTA dari Tanjung Pinang dan Bintan. Tiap peserta merupakan warga negara Indonesia. Tiap tim terdiri dari 2 sampai 5 siswa atau siswi. Pembimbing merupakan guru aktif di sekolah asal. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari 1 tim dalam cabang perlombaan web development. Anggota dalam tim tidak bisa diganti dengan alasan apapun setelah submit formulir. Kemudian biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun setelah pendaftaran. Pembuatan proyek website bisa dilakukan setelah technical meeting dilakukan. Proyek yang akan disubmit pada tanggal 24 November 2023 dikirim dalam link repositori GitHub perwakilan peserta dan link website yang sudah dideploy atau di hosting. Nah, ini penting teman-teman. Jadi nanti jangan lupa catat tanggal 24 itu deadline untuk pengumpulan projectnya. Ada 2 hal penting. Yang pertama, kalian kirim folder aplikasinya ke link repository GitHub. Kemudian kalian perlu deploy hosting ke websitenya biar biasa online gitu. Jadi uh, saya sarankan menggunakan platform hosting gratis saja ya, seperti 000 web host app gitu, nggak usah berbayar. Proyek yang disubmit lewat dari tanggal yang ditentukan tidak akan dinilai. Setelah proyek disubmit, para peserta diharapkan untuk menyiapkan beberapa ketentuan yang ada di babak lomba presentasi. Dan jadi teman-teman, uh, sudah disubmit tanggal 24 itu mencantumkan link GitHub-nya, link repository, dan halaman websitenya sudah online. Kemudian teman-teman perlu mempresentasikan ulang secara luring, secara offline. Jadi nanti teman-teman akan berhadapan dengan beberapa juri, menyiapkan beberapa jawaban yang akan ditanyakan oleh juri. Nah, itu ada beberapa penilaian nanti akan saya bahas di bawah. Peserta babak presentasi akan melakukan presentasi tentang proyek yang dibuat secara luring kayak tadi ya.
Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke, untuk technical meeting kita skip aja. Nah, ini yang paling penting. Ketentuan proyek. Pertama, peraturan umum. Jadi setiap tim hanya diperkenankan mengirim satu proyek website. Jadi nggak boleh lebih ya, hanya satu saja. Kemudian proyek website yang dikirim merupakan hasil kerjasama antar tim, bukan campur tangan orang lain. Jadi harus original, kalian yang buat gitu. Nggak boleh ada misalnya dibantu pembimbing, nggak boleh. Pembimbing itu hanya mengarahkan. Misalnya teman-teman sudah buat nih, teman-teman sudah buat aplikasinya, kemudian ditunjukkan ke pembimbing. Pak, udah bagus apa belum? Ada yang perlu diubah gitu. Proyek yang dibuat merupakan sebuah website dinamis yang merupakan web blog dan landing page yang berkaitan dengan tema. Jadi perlu sekali ada beberapa tema ya, ada 3 subtema yang teman-teman bisa pilih salah satu saja. Kemudian beberapa halaman wajib yang diperlukan antara lain adalah yang pertama landing page, kemudian login, register, dashboard, news, and blog. Untuk penambahan boleh menambah halaman sesuai dengan kreasi masing-masing tim. Kemudian untuk teknologi yang digunakan. Yang pertama, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, boleh menggunakan framework atau kerangka kerja atau enggak. Framework yang diberi pilihan yaitu hanya Laravel atau CodeIgniter. Jadi selain Laravel atau CodeIgniter tidak boleh ya. Kemudian ada basis data bersifat RDBMS, yaitu Relational Database Management System menggunakan bahasa SQL yaitu MySQL. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform untuk menggunakan bahasa SQL ini seperti contoh PHP MyAdmin dan MySQL Workbench ya. Jadi nanti untuk submit di link repository, teman-teman jangan lupa untuk apa ya, mengekspor .sql-nya. Nanti buatkan folder khusus yang ada di folder aplikasi teman-teman untuk menampung bahasa .sql-nya. Bang, kenapa harus Bang? Kenapa enggak? Kalau misalnya kan pakai Laravel tuh ada namanya Laravel Migration karena. Nah, jadi teman-teman tidak semua orang tahu kita perlu migrate-nya gitu. Jadi teman-teman perlu mentahan database-nya yang sudah real, sudah jadi gitu. Ingat ya, catat. Ini penting banget. Kemudian terminal menggunakan Git. Nah, ini yang perlu untuk push ke GitHub-nya ya, teman-teman. Kemudian ada penggunaan aset seperti gambar, font, dan lain-lain boleh digunakan apabila bersifat open source dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih pengen yang betul-betul bagus banget, pakai yang berbayar. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya nanti ada pihak lain yang komplain tentang penggunaan aset teman-teman, nah itu teman-teman dapat ditanggungjawabkan sendiri ya. Kemudian ada desain landing page, login, register, news, and blog diharuskan menggunakan desain karya sendiri. Tidak menggunakan template orang lain, kecuali dashboard template. Nah, jadi selain landing page, login, register, news, and blog, itu kan dashboard kan. Jadi dashboard teman-teman boleh menggunakan dashboard template. Seperti saya contohkan itu ada SB admin. Nah, itu boleh dipakai. Itu udah template awal kan. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Nah, ini kemudian babak presentasi. Proyek terbaik akan dinilai dan disaring oleh juri. Babak ini akan dilaksanakan secara luring atau offline. Tempat dan waktu akan disampaikan di grup WhatsApp nanti. Para tim yang menjadi finalis harap mempersiapkan beberapa hal berikut untuk ditampilkan pada babak final. Yang pertama, demo website. Jadi nanti teman-teman akan mendemokan website dari ya register, login, halaman utamanya, tuh, dan lain-lain. Kemudian penjelasan mengenai page masing-masing per halaman, penggunaan warna, font, dan beberapa informasi yang tertera. Jadi kalau misalnya teman-teman punya di satu tim itu punya
UI UX-nya gitu. Ini nanti yang si UI UX-nya bisa eh, mempresentasikan kenapa sih di website ini menggunakan warna ini gitu. Kenapa harus menggunakan warna ini? Artinya apa? Apa hubungannya dengan tema gitu. Kemudian kenapa fontnya ini? Apakah karena dia bersifat tegas gitu. Kemudian ada beberapa informasi yang tertera lagi. Kemudian manfaat website tersebut. Jadi teman-teman tidak hanya membuat website eh, website yang tidak ada manfaatnya gitu. Pasti ada manfaatnya untuk tema awal kita tadi, transformasi digital. Kemudian jika mempunyai mockup desain dapat ditampilkan. Nah, jadi mockup desain itu seperti ini contohnya. Nah, ini misalnya saya gunakan Figma. Teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman pakai Figma nih untuk mockup desainnya, teman-teman bisa kirim link Figma-nya ini nanti dalam bentuk .txt. Nanti teman-teman akan diberi, ya dikirim ke ini aja, GitHub aja. Kemudian kalau yang memakai contoh Adobe Illustrator, Adobe Photoshop atau Corel Draw, teman-teman bisa kirim mentahan filenya gitu. Kirim ke dalam folder repository GitHub. Oke, untuk pembahasan lanjut itu di hari hanya, di presentasinya, setiap tim diberi waktu 30 menit untuk melakukan presentasinya. Jadi dalam waktu 30 menit, peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan proyeknya selama 20 menit dan 10 menit untuk sesi pertanyaan oleh juri. Jadi misalnya nih, kalian belum sudah selesai sebelum 20 menit. Nanti beri aba-aba untuk kami sudah selesai mempresentasi dan nanti juri langsung memberikan beberapa pertanyaan terkait proyek yang telah teman-teman buat. Kemudian jika tim tidak hadir dalam waktu yang diberikan panitia, maka tim akan gugur. Ingatnya teman-teman, pastikan teman-teman itu datang tepat waktu, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga mentalnya, jangan galau-galau dulu, fokus. Kemudian peserta membawa satu laptop untuk melakukan presentasi yang memiliki port HDMI atau VGA. Jadi kan kenapa penting teman-teman membawa laptop? Karena project itu em, ada di laptop teman-teman. Jadi teman-teman perlu membawa laptop masing-masing. Pastikan laptop teman-teman memiliki port HDMI atau VGA supaya bisa dimasukkan port untuk proyektornya. Kemudian peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Boleh menggunakan pakaian di luar seragam sekolah boleh. Kemudian penilaian juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk penilaian, yang pertama ada penilaian umum. Kesesuaian website dengan tema. Ini tadi saya sudah jelaskan berulang kali. Website tersebut harus sesuai dengan tema, yaitu transformasi digital dan ada beberapa subbab lainnya. Kemudian ada kreativitas dan desain. Jadi kreativitas dan desain itu misalnya teman-teman nggak hanya buat websitenya yang kurang interaktif gitu. Misalnya lebih bagus lebih interaktif. Untuk landing page-nya misalnya ada efek-efek parallax-nya gitu kan lebih keren. Nah, ini sudah menjadi penilaian yang bagus untuk kreativitas dan desain. Kemudian ada klaritas informasi, kejelasan informasi. Jadi teman-teman di website teman-temannya sudah buat itu informasi-informasinya sudah jelas di situ dan tidak tidak ada yang patut dipertanyakan lagi gitu. Salah contoh, saya buat website tentang pengapa kurangnya eh, beberapa developer yang ada di Tanjung Pinang gitu. Teman-teman bisa membuat sebuah alasan, kemudian teman-teman melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan kurangnya tadi itu, kurangnya developer tadi itu. Jadi ada data-data yang
perlu teman-teman cantumkan dalam website itu. Kemudian ada kualitas data tadi. Nah, ini datanya itu harus real ya, teman-teman. Misalnya dikutip dari bla 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 dari kompas.com misalnya gitu. Kemudian ada komunikasi visual. Jadi kalau untuk bahasa developernya itu UX ya, user experience. Jadi saya sebagai user nih misalnya melihat tampilan website kalian, teman-teman semua sudah mengerti dengan apa yang disampaikan dari website itu. Jadi nggak kayak ada bingung kok warnanya gini nggak nyambung gitu. Kok adalah beberapa hal yang user sulit. Nah, itu sudah menjadi penilaian di komunikasi visual. Kemudian ada keselarasan dan flow. Jadi maksud keselarasan dan flow ini teman-teman ya harus urutkan ya secara website, peraturan website ya. Ada peraturan website tuh yang secara global itu ada di W3C. Jadi ya seperti contohnya ada navbar, kemudian ada headernya, kemudian ada main page-nya, section lain, kemudian di bawah footer. Jadi nanti jangan habis navbar langsung footer tuh jangan ya teman-teman. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam penilaian dan flow. Kemudian masuk ke penilaian babak final. Babak finalnya itu tadi babak presentasinya. Ada beberapa penilaian nih. Kemudian ada penguasaan materi dan penilaian umum. Nah, penilaian umum tuh yang di penilaian pertama ini. Itu sebesar 35%. Kemudian kerja sama tim, percaya diri, dan antusias selama presentasi. Jadi nanti saya harap teman-teman saat melakukan presentasi, setiap orang itu bisa menjelaskan, bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah teman-teman buat. Jangan hanya dia mantung aja gitu kayak presentasi di kelas gitu, jangan. Saya harap teman-teman dapat saling bekerja sama, berkomunikasi, jadi tidak seperti monoton gitulah presentasinya. Kemudian manfaat ini tuh manfaat dari websitenya sebesar 10%. Kemudian untuk tanya jawab dengan juri nih, ini yang paling penting juga nih, 30%. Oke, sekiranya itu saja pembahasan teknis tentang web development. Kemudian saya harap teman-teman bisa berkompetisi secara sportif dan sungguh-sungguh karena menurut saya ya jarang sekali di Tanjung Pinang dan Bintan ini mengadakan lomba-lomba untuk mempersiapkan karir kalian sebagai pelajar di tingkat SLTA, khususnya di bidang teknologi web development ini. Jadi makanya tadi saya membuat teknologi-teknologi itu harus seperti ini. Kenapa? Jadi PHP, pemrograman PHP, framework-framework yang ini itu sebenarnya sudah ada di kurikulum kalian semua. Jadi ya kalian belajar di sekolah, kalian membuat project untuk istilahnya training gitulah. Training latihan untuk membuat portofolio, mengikuti lomba di luar sekolah. Jadi sekiranya itu saja. Terima kasih banyak dan saya ucapkan semangat dan terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang Aidil. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham apa aja yang harus kalian buat, kemudian apa aja teknologi yang digunakan. Jangan sampai nanti disuruh PHP kalian pakai JavaScript ya. Nah, itu udah masuk ke dalam kategori penilaian tadi. Nah, jangan sampai salah. Makanya dari awal sudah saya bilang untuk perhatikan biar nggak ada kesalahan dalam saat lomba dimulai. Nah, gitu. Oke, untuk teman-teman yang masih kurang paham boleh bertanya, langsung raise hand aja. Kalau nggak bisa, bisa diketik aja di kolom chat. Kalau ya ada yang belum paham, nanti untuk CSS frameworknya boleh nggak pakai yang
boleh nggak pakai bootstrap misalnya kan, atau ada yang mau pakai Tailwind CSS, kan belum dijelasin tadi ya. Nah, boleh itu ditanyakan teman-teman. Atau ada pertanyaan lain mungkin? Kayaknya cukup jelas sih Bang. Cukup jelas menurut kayak. Pada pada udah nggak sabar ngoding, jadi nggak banyak Iya. tanya. Iya. Mana tahu ya kan, nanti ada yang pakai bootstrap, kan belum dijelasin, takutnya boleh nggak gitu. Tapi boleh nggak Bang Edil kalau pakai bootstrap? Nah, coba Bang Idul jelasin. Jadi untuk penggunaan ya, seperti contoh tadi saya ada bilang dashboard template SB admin contohnya itu udah pasti pakai Bootstrap gitu. Jadi teman-teman boleh mengembangkan sebuah website itu boleh menggunakan CSS murni atau CSS native, boleh juga menggunakan framework-framework CSS seperti contoh tadi yang Bang Evan bilang ada Bootstrap, ada Tailwind, kemudian ada Materialize, boleh teman-teman. Kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Jadi Betul. dengan ada itu ya teman-teman bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak hanya monoton di CSS native aja. Kalau PHP native aja boleh Bang. Kenapa Bang Leo? PHP native. Kurang jelas Bang Leo. Ya udah deh nggak jadi. Nah, gimana nih teman-teman? Ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup nih, jangan sampai pas sudah lupanya nanti baru mau tanya ya kan? Ini mah kesempatan kalian bertanya. Tapi nggak apa-apa Bang, kita terbuka kok. Jadi di grup Iya. itu bisa jadi dia kalau mau nanya di grup bisa atau Nah, iya. kontrak pasang. Tapi saya harapkan teman-teman ngomongnya tanyanya bisa di sini saja ya gitu. Nanti kalau di grup Nah, takutnya kami sedikit slow respon gitu. Kalau di sini kita bisa langsung face to face. Head to head ya. biar jelas juga ya, jelas juga teman-teman. Nanti biar nggak ada yang miskom kan tentang penjelasannya gimana gitu. Halo, halo, ini mana suaranya nih? Dari SMK 4, dari ya diam, pada diam semua. SMA Saya 4 halo dulu teman-teman. sekolahku. Ada nggak nih orangnya nih? Nah, Ada Halo, Bang. halo, coba SMK 4 nih, open mic nih. Ada. Kawan-kawan SMA 1 yang mana ya? nah itu ada yang bertanya nih. The Aziz Arashid. Misalnya untuk menambahkan user baru, apakah boleh dari admin jadi nggak perlu registrasi? Nah, gimana tuh Bang Aidil? Nambahin usernya langsung dari admin. Perlu ya teman-teman, register itu perlu. Jadi emang bisa sih admin menambahkan sebuah user ya di tabel user itu bisa ditambahkan oleh admin. Tapi teman-teman perlu membuat fitur register. Jadi contoh seperti ini, website Nblog. Teman-teman buat pengelola blognya itu banyak sebenarnya kan yang ingin membuat berita-berita. Jadi mereka tidak perlu, kalau seperti ini konteksnya hanya admin saja yang bisa membuat user baru gitu. Jadi mereka tidak bisa mendaftar sebagai sebagai blogger gitu, sebagai penyedia berita-berita. Jadi perlu ya teman-teman kalau meregister harus ada itu termasuk dalam penilaian juga. Oke, jadi perlu ya Aziz untuk menambahkan usernya biar user sendiri ya, bukan dari adminnya langsung gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh nih, ditanyakan aja.
Kalau yang nggak bisa voice chat, bisa di chat aja. Atau enggak yang mau langsung ngomong di raise hand aja ya, biar kita tahu. Oh ya, nanti info presentasi ini kita meet lagi atau di WhatsApp aja di. Di WhatsApp aja sih Bang. Oke. Hmm. Oh. Nah, oke, kelihatannya nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Boleh, boleh. Oh ya, Hmm. nanti di recordan tak upload di YouTube. Nah, ya untuk yang mau nonton recordnya ulang, masih belum paham, bisa nonton di YouTube ya. Balik. Nanti nanti linknya di share di grup kan Bang Yo. Siap, di-share. Oke, teman-teman nanti bisa lihat videonya ulang di grup ya. Ada linknya, nanti akan diupload di YouTube. Izin Oke bang. menambahkan sedikit Bang. Ada yang nanya Nah, tuh Bang. ya ya boleh. Boleh, mau apa nih? Langsung ngomong atau lewat chat? Kalau mau ngomong langsung open mic aja ya. Oke, ini ada tambahan sedikit untuk pertanyaan sebelumnya. Ketika admin menambahkan data pada satu tabel tersebut bisa langsung menambahkan user di backend secara otomatis. Nah, gimana nih Bang Idil? Coba ditanggapi dulu dari pertanyaan sebelumnya si Hari menambahkan untuk admin yang menambahkan data pada tabel tersebut bisa langsung menambahkan user di backend secara otomatis. Boleh nggak? Atau memang harus dari user sendiri yang registrasi? Atau pertanyaannya harus diperjelas lagi mungkin? Nah, teman-teman, ini agak sedikit keliru ya, teman-teman. Sebenarnya otomatisasi ini bagus sekali, cuman ini perlu namanya si adminnya. Kita perlu peran adminnya gitu. Jadi perlu menggunakan form register. Jadi teman-teman user yang lain itu, user yang belum terdaftar itu, nggak harus menghubungkan admin gitu. Jadi admin itu sebenarnya hanya eh, pengawas saja, misalnya di website itu hanya pengawas. Apabila terjadi error, dia akan melakukan fixingnya di situ. Jadi kalau untuk register bisa dilakukan secara mandiri oleh user, tidak ada sangkut pautnya dengan admin. Jadi perlu menggunakan register, ya bolehlah menggunakan. Perlu menggunakan form register itu. Nah, itu udah jelas belum? Nah, gimana Hari? Apakah sudah jelas? Jadi harus menggunakan form register ya. Ayo nih untuk teman-teman lain. Kalau ya ada yang masih kurang paham boleh ditanyakan aja langsung. Ah ya, untuk sedikit Bang penambahan untuk pertanyaan ini.
Jadi teman-teman untuk data adminnya, jadi kan sebelum login itu teman-teman perlu menambahkan data admin. Kalau misalnya belum menggunakan, tidak menggunakan framework, teman-teman bisa tambahkan dummy data untuk admin di tabel MySQL. Kalau menggunakan framework seperti Laravel, teman-teman bisa menggunakan namanya database seeding gitu. Jadi kalau misalnya dari kayak admin ini menambahkan user di backend secara otomatis itu biasanya pakai seeding ya. Boleh juga, boleh juga seperti itu. Itu hanya untuk berlaku di usernya apa? User adminnya saja. Tapi kalau user selain admin, teman-teman harus menggunakan form register. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham ya. Udah jelas juga tuh jawabannya dari Bang Aidil. Oke, ini Bang Aidil ada yang nanya lagi nih. Izin bertanya Bang, dari SMKN 4 Tanjung Pinang. Deadline pengerjaan proyek itu kan sampai tanggal 24 Bang. Apakah harus mengumpulkannya sebelum tanggal 24 atau bisa di tanggal 24-nya Bang? Terima kasih. Nah, ini pengumpulan terakhir deadline-nya itu di tanggal 24 November pukul 23.59. Jadi boleh ya di tanggal 24, pokoknya sebelum jam 12 malam, sebelum berganti hari di tanggal 25. Nanti kami sediakan, oh ya nanti teman-teman kirim link repositorinya itu, nanti kami sediakan Google Drive-nya. Oke, gimana untuk yang bertanya dari Oh, SMKN 4 Tanjung Pinang, apakah sudah paham? nanti submit via form ya. Iya, ya boleh. Untuk link boleh nanti dari panitia bisa sediakan Google Form. Nah, nanti link Google Drive-nya bisa lewat situ atau untuk upload-uploadnya bisa lewat situ juga. Di tanggal 24 terakhir. Kalau udah masuk 0001, nah itu kan udah tanggal 25. Nah, teman-teman nanti sebelum mengumpulkan projectnya, make sure teman-teman pastikan link repositorinya itu secara publik ya, jangan di private. Nanti kami tidak bisa lihat gitu. Nanti kalau kami nggak bisa lihat ya kami abaikan gitu. Ya. Jadi betul diperhatikan ya teman-teman untuk penguploadan. Nah ya, benar sekali teman-teman. Nanti juri yang mau nilainya gimana bisa lihat kan kode-kodenya kalau repositorinya di private. Itu penting tuh dicatat teman-teman. Harus public untuk semua code-code-nya. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan lain? Atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, kalau sudah jelas dan sudah paham, untuk sesi ini kita tutup aja teman-teman. Untuk pertanyaan yang misalnya udah selesai meet ini baru ataupun baru ada pertanyaan, oh ini lupa ditanyakan lagi. Nanti bisa ditanyakan langsung ya di grup. Nah, nanti akan dijawab sama Bang Aidil dan ada juga Bang Leo di sana.
Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk sesi ini kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang dan hadir. Walaupun nggak semua perwakilannya datang, hanya ada beberapa aja dari satu tim. Yang penting dari setiap tim ada yang hadir ya, biar bisa menjelaskan kepada teman-teman satu tim yang lainnya juga. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan atas panduannya. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan semua. Sampai jumpa di hari presentasi. Udah, yuk dipersilakan yang mau keluar. Thank you ya yang udah mau masuk. Thank you Dil. Oke, thank you, Bang.